Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada hari ini, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dan juga melakukan amal saleh di hari-hari yang mulia ini, yaitu di 10 hari di bulan Zulhijjah. Tidak terasa kita berada di penghujung 10 hari yang mulia ini. Maka dari sini hendaknya kita mengambil kesempatan emas ini dan jangan kita sia-siakan. Kalau sekiranya di awal-awal kita banyak melakukan kelalaian ataupun mungkin terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, maka di sisa hari yang mulia ini hendaknya kita berusaha untuk memperbaikinya dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya, karena sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan di akhir. Maka dari sini kepada anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan kepada pemirsa yang budiman, hendaknya kita mempergunakan sisa hari yang mulia ini dan jangan sampai menyia-nyiakannya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa yang budiman. Sebagaimana kita ketahui, kita sekarang berada di tanggal 8 Zulhijjah dan besok kita akan berjumpa dengan hari Arafah. Dan setelahnya insyaallah kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Dan keutamaan hari Arafah dan juga hari raya Idul Adha itu sangatlah besar. Sebagaimana disebutkan di dalam dalil-dalil yang sahih, di mana Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya hari Arafah itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam ini. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan minal yahud qala lahu ya amiral mu'minin ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syarul yahud nuzilat lattakhadna dhalikal yawm idan. Qala ayyu ayah? Qala ayyu ayah? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Qala Umar radhiyallahu anhu, qad arafna dhalikal yawm wal makan alladhi
nuzilat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaumal jum'ah. Wa qad ruwiya an Umar bin Al-Khattab anhu qala nuzilat fi yaumil jum'ah wa yauma Arafah wa kilahuma bihamdillah lana'in. Yang artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang dari kalangan Yahudi. Dia berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Amirul Mukminin, satu ayat di dalam kitab kalian yang kalian membacanya sekiranya turun kepada kami para Yahudi, maka kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun bertanya, ayat yang mana? Maka dijawab, yaitu ayat pada surat Al-Maidah, ayat ketiga, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agama kamu, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha kepada kalian Islam sebagai agama. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sungguh kami telah mengetahui hal tersebut, hari dan tempat ayat tersebut turun atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau sedang berada di Arafah hari Jumat, berdiri di Arafah pada hari Jumat. Dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwasanya beliau berkata turun di hari Jumat pada hari Arafah. Dan alhamdulillah keduanya adalah termasuk hari raya untuk kami. Maka di sini keutamaan hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala itu menyempurnakan agama Islam ini. Kemudian yang selanjutnya, hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa para hamba dan juga membebaskan mereka dari api neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga terhadap orang-orang yang wukuf di Arafah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tikallah fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula." Yang artinya dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tidaklah ada suatu hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan seorang hamba dari api neraka daripada hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mendekat, kemudian membanggakan mereka kepada para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman apa yang mereka inginkan. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah ta'ala yubahi malaikatahu asyiyata Arafah bi ahli Arafah. Fayaqulu unzuru ila ibadi atawni syu'atha ghabra." Yang artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga kepada para malaikat pada hari Arafah, itu pada petang hari Arafah.
dengan orang-orang yang wukuf di Arafah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, lihatlah kepada hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dalam keadaan berdebu dan juga rambut acak-acakan. Nah, di sini disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya hari Arafah adalah hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengampuni dosa hamba-hambanya dan membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga kepada para malaikat. Maka janganlah kita menyia-nyiakan hari tersebut, berlalu begitu saja tanpa beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan ada sebuah kisah ya dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala. Beliau pernah berkata, "Ji'tu ila Sufyan ats-Tsauri asyiyata Arafah." Aku pernah mendatangi Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala. Keduanya inilah imam besar ulama ahli hadis, Abdullah bin Mubarak dan juga Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahumullah taala. Wa huwa jatin ala rukbatayhi, di mana ketika Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala datang kepada Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau sedang berdiri di atas kedua lututnya. Beliau sedang berdiri ya di atas dua lututnya. Kemudian aku melihat kedua air matanya berlinang menangis. Faltafata ilaih, kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, ia pun itu Sufyan ats-Tsauri melihat kepadaku. Maka aku pun bertanya kepadanya, "Man aswa'u hadzal jam'i halan?" Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, siapakah orang yang keadaannya paling buruk di tempat perkumpulan ini? Maka Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala menjawab, alladzi yadhunnu anna Allah la yaghfiru lahu. Orang yang terburuk keadaannya ketika manusia berkumpul di padang Arafah adalah orang yang mengira Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya. Maka ya hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa. Allah akan membebaskan orang-orang dari api neraka. Adapun yang disyariatkan atau amalan yang disyariatkan pada hari Arafah ini, yang pertama adalah wukuf bagi para haji. Dan wukuf ini adalah ya salah satu rukun haji yang terbesar, yang dimana barang siapa yang tidak mendapatkan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, al-hajju Arafah. Hakikat dari haji itu adalah wukuf di Arafah. Yang kedua, amalan yang disyariatkan pada hari ini atau pada hari Arafah adalah memperbanyak
doa, memperbanyak doa. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wal hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, doa yang terbaik adalah doa pada hari Arafah, dan doa yang terbaik yang aku panjatkan dan juga para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ya disyariatkan bagi kita untuk memperbanyak zikir ini, ya, memperbanyak zikir ini dan juga memperbanyak doa, memperbanyak doa dan memperbanyak istighfar, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari api neraka. Baca doa, Allahumma a'tik riqabi minan nar. Ya Allah, bebaskanlah diriku dari api neraka. Seperti itu, atau selainnya, berdoa apa saja, apa yang kita butuhkan. Terlebih ya orang-orang yang sedang berhaji, yang sedang wukuf di Arafah. Maka gunakan kesempatan ini untuk banyak berdoa. Karena dahulu para salaf kita itu mempersiapkan kebutuhan mereka yang sangat banyak, kemudian mereka pinta kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah. Sampai diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, setelah beliau melakukan salat zuhur dan salat asar di jamak qasar di hari Arafah, setelahnya Nabi kita Muhammad SAW sibuk berdoa. Bahkan beliau berdoa di atas unta beliau sambil mengangkat kedua tangannya. Tidak ada kesibukan yang lain kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai para sahabat mengira Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayangkan, sampai mengira Nabi kita Muhammad SAW pada hari Arafah tersebut sedang berpuasa. Karena Rasulullah SAW tidak terlihat beliau makan, minum. Beliau hanya berdoa, mengangkat kedua tangannya. Bayangkan seperti itu. Sampai akhirnya salah seorang sahabat memberikan segelas susu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi kita Muhammad SAW pun mengambil susu tersebut dengan tangan kanannya. Kemudian beliau minum susu tersebut. Sedangkan tangan kiri Nabi kita Muhammad SAW tetap diangkat untuk memanjatkan doa. Bayangkan seperti itu. Bayangkan, beliau tetap mengangkat kedua tangannya sampai ketika matahari terbenam. Rasulullah SAW menyibukkan dirinya dengan berdoa. Maka orang-orang yang sedang berhaji, sedang wukuf, maka contohlah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dia mampu, jangan melakukan aktivitas apa-apa kecuali berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa yang dia butuhkan seperti makan dan minum atau beristirahat, kalau dia lelah, berdoalah. Karena pada saat itu Allah mendekat. Allah akan mengijabahkan doa hamba-hambanya.
Allah membanggakannya di hadapan para malaikatnya. Jangan disia-siakan hari tersebut. Karena sebagian orang-orang yang haji seakan-akan ketika mereka sedang wukuf di Arafah, mereka seperti berpesta pora. Ada yang makan, minum, bermegah-megahan di dalamnya. Bahkan menghabiskan hampir seluruh waktunya atau kebanyakan waktunya untuk tidur atau untuk ngobrol dan sebagainya. Maka hendaknya ini dihindari. Lihat Nabi kita Muhammad SAW itu berdoa sepanjang harinya di Arafah. Dan lebih ditekankan di akhir waktu sebelum matahari terbenam, memanjatkan doa pada saat tersebut, karena pada saat itu doa akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat dari Al-Husain bin Hasan Al-Maruzi rahimahullah ta'ala. Ia berkata, Sa'altu Sufyan ibn Uyainah. Aku pernah bertanya kepada Sufyan ibn Uyainah an afdhalid du'a yaum Arafah. Aku pernah bertanya kepada Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Sebelumnya itu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Keduanya adalah imam besar. Imam Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, sedangkan Al-Imam Sufyan ibn Uyainah berada di Makkah. Beliau itu pernah ditanya tentang doa yang paling afdol pada hari Arafah. Maka beliau menjawab, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana riwayat yang kita baca dari Nabi kita SAW. Bahwasanya ya afdalud doa Arafah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan lafaz ini. Faqultu lahu, maka Al-Husain bin Hasan Al-Maruzi bertanya kembali kepada Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, hadza sana wa laysa bidu'a. Ya, bukankah ini adalah pujian dan bukan doa? Faqal, maka Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah berkata, amma ta'rifu hadisa Malik ibn al-Hars qal yaqulullah azza wa jal idza ishtaghala 'abdi bi sana'i an mas'alati a'taituhu afdal ma u'tiya as-sa'ilin. Afdal ma u'ti sa'ilin. Yang artinya, kata Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, tidaklah engkau mengetahui hadis Malik bin Hars. Ia berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika hambaku disibukkan dengan memujiku daripada meminta kepadaku, ya, a'taituhu afdala ma'utiya sa'ilin, maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik apa yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Di sini ya anak-anak dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala itu menjelaskan bahwasanya jika seorang banyak berzikir, ya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang ia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di sini ya
zikir itu, apalagi ya zikir atau pujian, itu termasuk bagian dari doa. Bahkan Nabi kita SAW bersabda, afdalu doa alhamdulillah. Ya, doa terbaik adalah alhamdulillah. Itu segala puji bagi Allah. Jadi doa itu ya bagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama itu ada dua macam. Dua istana dan dua talab. Doa yang berisikan pujian. Sedangkan yang kedua doa yang berisikan permohonan atau permintaan di sini. Dan ini sama-sama doa. Ya, doa sana termasuk doa ibadah. Doa yang masuk ke kategori ibadah di sini. Akan tetapi secara tidak langsung orang yang berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya dia sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya termasuk adab doa adalah seorang ketika berdoa sebelum dia meminta hajatnya, maka hendaknya ia memuji Allah Subhanahu wa taala di awalnya. Memuji Allah. Sebagaimana ya orang yang paling dermawan ketika banyak dipuji dia akan banyak memberi. Bagaimana dengan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Al-Ghani, yang maha kaya raya. Kalau seorang hamba memujinya terus, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang lebih baik dari apa yang ia pinta. Makanya sebagian orang mengatakan zikir lebih afdal daripada doa permintaan. Maksudnya doa di sini doa permintaan. Zikir itu lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian amalan yang disyariatkan pada hari Arafah ya, yang selanjutnya adalah berzikir, banyak berzikir secara mutlak, yaitu bertakbir, bertahlil, bertahmid ya, sebagaimana yang dimulai dari sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai akhir ya hari tasyrik setelah sholat asar atau di akhir hari tasyrik. Nah, kita disunahkan memperbanyak ya bertakbir, bertahlil, bertahmid, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi boleh takbirnya 3 kali atau takbirnya 2 kali. Semuanya ada riwayat. Boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, seperti itu. Ini memperbanyak kita baca itu secara mutlak, artinya ya di mana saja ya dan kapan saja, tidak terkait dengan waktu tertentu. Ya, di situ. Nah, dan juga zikir yang sifatnya muqayyad, yaitu takbir, tahlil, tahmid yang berkaitan dengan sehabis sholat 5 waktu. Nah, ini takbir muqayyad ini wallahu a'lam bishawab itu dimulai pada ya setelah sholat subuh hari Arafah. Setelah subuh hari Arafah. Sebagaimana ya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau berkata, "Wa lam yasbut fi syai'in min dzalik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis. Wa asahu ma warda anis sahabah qaulu Aliin wa Ibni Mas'udin radhiyallahu anhuma annahu min subhi yaumi Arafah ila akhiri ayyami Mina." Ya, di sini ya Ibnu Hajar
Al-Asqalani rahimahullah taala berkata, tidak ada sedikit pun riwayat yang sahih tentang hal tersebut dari Nabi kita SAW. Satu hadis pun. Dan yang paling sahih, ada riwayat yang datang dari sahabah. Dari perkataan Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahwasanya takbir yang muqayyad itu ya, itu dimulai dari subuh hari Arafah sampai akhir ya hari-hari Mina, yaitu hari tasyrik. Jadi disunahkan ketika ya kaum muslimin selesai sholat subuh pada hari Arafah, ya ini bertakbir, bertahlil, bertahmid di sini. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah. Dan ini bukan untuk haji ya. Bukan untuk haji. Sedangkan orang haji bertakbirnya ketika tanggal 10. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian yang selanjutnya yang disyariatkan adalah berpuasa. Itu puasa hari Arafah. Dan ini sangat ditekankan sekali ya. Sangat ditekankan sekali. Yaitu ibadah yang sangat ditekankan sekali bagi mereka yang tidak berhaji. Bagi mereka yang tidak berhaji untuk berpuasa di hari Arafah. Adapun bagi mereka yang berhaji, ya sebagaimana dalam riwayat yang telah disebutkan, bahwasanya Nabi SAW tidak berpuasa pada hari Arafah dalam rangka untuk memperkuat ya fisik. Ya, mereka sedang melaksanakan ya ibadah haji yang membutuhkan ya kekuatan fisik di situ. Nah, Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim itu pernah ditanya tentang ganjaran atau fadilah keutamaan berpuasa di hari Arafah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was sanata allati ba'dah. Yang artinya ya puasa hari Arafah, aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala ya mengampunkan dosa setahun yang sebelumnya dan dosa setahun yang setelahnya. Jadi ya pahala orang yang berpuasa di hari Arafah itu sangat besar. Dia akan mendapatkan ampunan dari dosa ya selama dua tahun lamanya. 2 tahun lamanya. Maka hendaknya kita jangan menyia-nyiakannya. Hendaknya kita ya berpuasa. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak ibadah dan amal kebaikan secara umum. Secara umum karena kita ya pada hari Arafah dan hari setelahnya itu masih berada di hari-hari yang suci, yang paling afdal jika seorang beribadah, beramal saleh di dalamnya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salih fihinna ahabu ilallah min hadhil ayyamil ashr." Qalu wal jihad fi sabilillah, qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min dhalika bi syai'. Rawahul Bukhari. Kata Nabi kita SAW, tidaklah ada hari-hari beramal saleh di dalamnya itu lebih Allah Subhanahu wa taala cintai. Dalam riwayat yang lain, azamu ajran. Itu pahalanya sangat besar daripada hari-hari yang 10 ini. Maka para sahabat pun bertanya, walal jihad fi sabilillah, tidak pula berjihad di jalan Allah. Maka kata Rasulullah SAW, tidak pula berjihad di jalan Allah. Artinya bayangkan, ya seorang beramal saleh, beribadah di hari-hari, di 10
hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini, itu pahalanya lebih afdal, lebih Allah cintai daripada berjihad di jalan Allah. Padahal pahala jihad itu sangatlah besar. Bahkan kedudukan jihad sangat tinggi dalam Islam. Dirwatus sanamil Islam, kata Rasulullah SAW. Jihad itu adalah puncaknya dari agama Islam, bayangkan. Tapi seorang beribadah dan beramal saleh di bulan ini, atau di hari-hari 10 hari yang pertama ini, bulan Zulhijjah ini, itu lebih Allah cintai, lebih besar pahalanya. Kecuali, kata Rasulullah, kecuali kalau seorang dia keluar berjihad, berjuang, mengorbankan hartanya, jiwanya, kemudian dia tidak kembali lagi dengan suatu apapun, artinya dia telah wafat, mendapatkan mati syahid. Maka jangan kita lalaikan, jangan kita sia-siakan untuk banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ibadah yang wajib. Yang pertama adalah ibadah yang wajib. Karena ibadah yang wajib itu kapan saja harus kita melaksanakannya. Wajib kita melaksanakannya. Kemudian setelah amalan yang wajib, maka memperbanyak amal-amal yang sunnah. Amal-amal yang sunnah seperti puasa, salat sunnah, salat malam, baca Al-Quran, banyak berzikir, duduk di majelis ilmu, berbakti kepada orang tua dan selainnya. Banyak seperti itu. Maka selama kita masih di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, hendaknya kita berusaha. Bahkan disebutkan dari seorang tabi'in yang mulia, murid dari Ibnu Abbas, itu Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala. Beliau di 10 hari yang pertama itu, beliau mengarahkan segala kemampuan untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beramal saleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Dan ketahuilah bahwasanya termasuk ibadah yang terbaik, adalah seorang menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan yang haram. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berkaitan ketika Nabi kita Muhammad SAW sedang berhaji. Dan ketika itu Rasulullah SAW memboncengi salah satu dari anak paman beliau. Berarti beliau memboncengi sepupunya. Anak paman Rasulullah SAW, saudara dari Abdullah bin Abbas, yaitu yang bernama Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah ketika berhaji pernah memboncengi Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma min Arafah, dari Arafah. Faja'ala al-fata yulahidun nisaa wa yanzuru ilaihin. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhahu min khalfihi wa ja'ala al-fata yulahidhu ilaihin. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ibn akhi, inna hadha yawmun man malaka fihi sam'ahu wa basarahu wa lisanahu ghufira lah. Saya ulangi di sini, Nabi kita Muhammad SAW pernah memboncengi Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Arafah. Kemudian sang pemuda maksudnya adalah Fadl bin Abbas mulai melirik kepada perempuan.
Disebutkan dalam satu riwayat perempuan itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun memalingkan wajahnya ke belakangnya. Sama Rasulullah SAW dipalingkan selalu. Bayangkan di sini, ya, seorang pemuda, ya, ini sahabat, anak dari sahabat, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Itu bersama Nabi SAW. Bersama Nabi kita SAW. Dibonceng. Melirik ke perempuan-perempuan. Maka Rasulullah SAW pun memalingkan wajahnya ke belakang. Bayangkan di sini. Tapi ternyata setelah dipanggil meliriklah lagi. Subhanallah, ya. Memang fitnah perempuan itu, ya, ujian wanita itu untuk para laki-laki adalah ujian yang sangat terberat. Ya, bayangkan seperti ini. Sahabat Nabi kita Rasulullah SAW dipalingkan oleh Rasulullah SAW wajahnya, ternyata melirik lagi. Sampai Rasulullah SAW berkata, wahai anak saudaraku, ini adalah hari barang siapa bisa menguasai pendengarannya, matanya, dan lisannya pada hari tersebut, pada hari Arafah, maka akan diampuni dosanya. Akan diampuni dosanya, bayangkan. Maka termasuk ibadah yang terbaik menahan diri kita dari berbuat dosa dan maksiat. Dan ini sangat sulit, lagi di zaman sekarang. Agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahan, ya, diri kita ini untuk berbuat dosa dan maksiat. Jangan sampai. Bahkan Nabi kita SAW berkhutbah di hari Arafah dan juga di hari Idul Adha, mengingatkan agar kaum muslimin yang sedang berhaji pada saat itu, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, agar jangan saling menzalimi. Rasulullah SAW bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kahurmati yaumi hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kemudian harga diri kalian itu haram. Haram atas kalian. Tidak boleh orang menumpahkan darah saudaranya. Tidak boleh merampas harta saudaranya, merusak harga dirinya. Bahkan Rasulullah SAW pada hari tersebut, ya, menjelaskan tentang sudah dibatalkannya riba. Seperti itu. Maka kita tahan, berusaha untuk tidak berbuat dosa dan maksiat. Kalau kita terjatuh, kita istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya. Nah, ini, ya, sebagian amal yang ditekankan pada hari Arafah. Adapun hari setelahnya, yaitu hari berkurban. Hari berkurban atau Yaumun Nahar, hari menyembelih hewan kurban dan juga hewan-hewan haji. Yang di sini termasuk hari yang paling utama. Bahkan kebanyakan para ulama di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini, hari yang paling utama dari 10 ini adalah hari berkurban atau menyembelih hewan hadi atau hewan kurban. Kenapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dalam surah Al-Fajr. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wal fajr wa layalin ashar wasyaf'i wal watr, yang artinya demi waktu fajar dan malam-malam yang 10, dan demi ya hari yang genap dan hari yang ganjil. Nah, diriwayatkan oleh ya Ibnu Jarir rahimahullah dan selainnya kalangan ahli tafsir bahwasanya asy-syafa ya hari yang genap itu adalah yaumun nahar, hari penyembelihan, yaitu penyembelihan hewan kurban dan hewan hadyu. Wal watar itu yaum arafah, hari Arafah. Jadi keduanya ini adalah apa? Adalah hari yang paling utama, hari yang paling utama. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, ya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Inna a'zamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar, thumma yaumul qar. Ya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya hari-hari yang paling agung, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan. Hari penyembelihan, yaitu penyembelihan hewan kurban dan juga hewan-hewan hadyu. Kemudian hari setelahnya, ketika apa? Para haji itu berkumpul mabit di Mina. Hari setelahnya, Yaumul Qar. Dan tanggal 10 Zulhijjah itu adalah hari Id kaum muslimin. Hari Id kaum muslimin. Begitu pula hari Arafah dan hari-hari tasyrik. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Inna yawma Arafah wa yawman nahri wa ayyamat tasyrik iduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurb. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya hari Arafah dan hari menyembelih, itu hari menyembelih kurban dan menyembelih hewan hadyu, dan hari-hari tasyrik di tanggal 11, 12, 13 adalah hari raya kita, Iduna Ahlil Islam, yaitu ya hari raya kaum muslimin. Dan hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Bahkan di sini ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah ditanya, ayyuhuma afdal? Yaum Arafah, awil Jum'ah, awil Fitru, awil Nahar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah ditanya, ya, mana yang lebih utama, yang paling terbaik, hari Arafah atau hari Jum'ah atau hari Idul Fitri atau hari Idul Adha? Di sini. Fa'ajab, alhamdulillah afdal ayyamil usbu' yaumul Jum'ah bittifaqil ulama. Kata beliau, ya, segala puji bagi Allah, hari terbaik dalam satu pekan itu adalah hari Jumat menurut kesepakatan para ulama. Wa afdalil ayyamil am huwa yaumun nahar. Sedangkan hari yang terbaik di sepanjang tahun itulah hari Idul Adha, Yaumun Nahar. Hari di mana ya kaum muslimin menyembelih hewan kurban dan juga hewan hadyu.
Wa qad qala ba'duhum yauma Arafah. Wa qad qala ba'duhum yaumu Arafah. Sebagian ulama mengatakan hari Arafah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal awalu huwas sahih. Yang pertama adalah pendapat yang sahih, yaitu ya hari terbaik di sepanjang tahun itu adalah hari berkurban. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, afdal ayyam indallah yaumun nahri summa yaumul qar. Hari-hari yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Idul Adha. Hari Idul Adha. Kemudian hari setelahnya. Li'annahu yaumul hajjil akbar fi madhhab Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Kama thabata fi sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaumun nahri huwa yaumul hajjil akbar. Dan hari raya Idul Adha tanggal 10 dia itu adalah hari haji yang terbesar. Menurut madhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, berjumhur. Sebagaimana telah tetap di dalam sahih, dalam hadis yang sahih dari Nabi kita SAW, yaumun nahri huwa yaumul hajjil akbar. Hari penyembelihan, hari kurban adalah hari haji akbar, haji yang terbesar di sini. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut haji akbar, haji yang terbesar? Hari di mana seorang berhaji di hari yang terbesar, haji terbesar, ya, wa fi minal a'mal ma la yu'malu fi ghairihi. Karena ya di dalamnya terdapat amalan-amalan yang tidak dapat dilakukan di selainnya. Seperti kal wuqufi bi Musdalifah wa ramyil jamrah al-aqabah wahdaha wa nahri wal halq wa tawafil ifadah. Fa in fa'ala hadhihi fihi afdal bis sunnah wa ittifaqil ulama wallahu alam. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, kenapa disebut haji akbar, haji yang terbesar? Karena di dalamnya ada amalan-amalan yang tidak dilakukan di selainnya, seperti wukuf di Musdalifah, artinya mabit di Musdalifah, kemudian melempar jumrah aqabah saja, kemudian menyembelih, ya, menyembelih hewan hadyu, kemudian al-halq, kemudian mencukur rambut di sini, dan juga tawaf ifadah. Jadi ini adalah mayoritas dari amalan haji. Maka jika dilakukan semua ini, seorang melakukannya semua ini di tanggal 10 itu lebih afdal, lebih utama menurut sunnah dan kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Adapun amalan yang disyariatkan pada hari raya Idul Adha atau tanggal 10 dari bulan Zulhijjah, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu melempar jumrah al-aqabah, kemudian menyembelih hadyu atau hewan kurban, kemudian ya mencukur habis rambut, yaitu ya, atau memendekkannya, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i haji ini, sa'i haji. Nah, ini bagi mereka yang berhaji, ya, mereka yang berhaji di sini. Kemudian yang selanjutnya ya adalah udhiyah, yaitu berkurban. Dan berkurban adalah ibadah yang sangat agung.
adalah syiar Allah Subhanahu wa taala yang terbesar dan termasuk ya ibadah yang paling afdal bagi seorang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10. Pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi mereka yang mampu untuk berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang kita telah hafal, "Fasholli li rabbika wanhar." Yang artinya tegakkanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan Nabi kita Muhammad SAW memperingati bagi mereka yang memiliki kemampuan tapi tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Artinya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memiliki keluasan harta, rezeki, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami. Walaupun kebanyakan para ulama itu mengatakan kurban itu hukumnya hanya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Namun sebagian ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah dan dikuatkan oleh ulama yang lain seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan kurban wajib. Maka kita ambil aman aja. Ya, kita mengambil pendapat yang lebih selamat. Karena Nabi kita SAW saja selama beliau hidup, beliau tidak pernah meninggalkan berkurban. Bahkan ketika Nabi kita SAW sedang safar saja, Nabi kita SAW tetap berkurban. Disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Dhahan Nabi SAW bikabshaini amlahaini aqranain. Dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar. Wa dha rijlahu ala safahihima." Yang artinya kurang lebih Nabi kita SAW itu pernah berkurban dengan 2 ekor domba yang besar, yang bertanduk, ya, yang indah, yang bagus gitu, yang sempurnalah gitu. Sebutkan. Kemudian Rasulullah SAW menyembelih langsung dengan tangan beliau. Beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir. Dan meletakkan kaki beliau itu di dekat leher kambing tersebut. Dan berkurban itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan pada tanggal 10. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Yang mana hadis ini ya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah SAW, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Wa inna ad-dama la yaqau min Allah bimakan qabla an yaqa'a bil ard. Fatibu biha nafsa." Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam di hari penyembelihan yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada mengalirkan darah, artinya berkorban atau menyembelih hadiu. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW, telah akan didatangkan pada hari kiamat
hewan kurban tersebut, ya, dengan tanduk-tanduknya dan bulu-bulunya dan juga kakinya. Artinya dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari seluruh jasad hewan kurban yang pernah dia korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sempurna. Bayangkan pahala yang sangat banyak. Walaupun ada hadis yang lemah, likulli sya'ratin hasanah, kata Rasul. Di setiap bulunya itu ada pahalanya. Di dalam hadis yang ini, ya, itu seluruhnya tidak tertinggal. Itu menjadi pahala timbangan kebaikan dia bagi dirinya di yaumul kiamah. Bahkan Nabi kita SAW bersabda, wa inna dama, dan sesungguhnya darah, la yaqau minallah, sungguh akan jatuh, ya, minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, di suatu tempat. Qabla an yaqa'a bil ard, sebelum darah itu, ya, terjatuh ke tanah. Artinya kata para ulama bahwasanya pahala kurban itu akan cepat sampainya, melebihi, ya, melebihi cepatnya darah itu jatuh ke tanah. Artinya sebelum darah hewan kurban itu terjatuh ke tanah, itu pahala kurban itu telah sampai terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, fatibu biha nafsa. Maka, ya, berbahagialah. Ya, berbahagialah. Atau, ya, fatibu biha nafsa, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, berbahagialah. Bahagiakanlah dirimu dengan hewan kurban tersebut. Kenapa? Karena pahalanya itu lebih cepat sampainya daripada darah yang jatuh ke tanah. Nah, dari sini, ya, anak-anak dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya kita berusaha menghidupkan, ya, sunnah bapak kita, bapak para nabi, ya, para nabi dan para rasul, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, ya, kita membagi-bagikannya, bagikannya. Sebagian kita makan, ya, sebagian kita hadiahkan, sebagian kita sedekahkan, Nabi kita Muhammad bersabda, ya, dalam hadis riwayat Muslim, fakulu wadakhiru watasaddaqu. Dan Nabi kita Muhammad, makanlah, simpanlah, dan bersedekah, dan sedekahkanlah. Dan jangan sampai kita, ya, kufur nikmat. Karena salah satu maksud dari berkurban adalah agar kita ingat kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa hewan-hewan ternak, sehingga kita bisa makan menikmatinya. Dan ingat, ya, yang berkurban, ya, hendaknya senantiasa, ya, ikhlas, tulus mengharapkan